Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Tani dimanapun Anda berada. Hari ini saya ada di sawah lagi memantau perkembangan keluarnya malai ya di umur usia padi sekitar 67 hari setelah tanam. Nah, 2 hari kemarin padi ini hujani ya. Jadi cuaca 2 hari kemarin sedang tidak baik-baik saja begitu. Musim ini adalah musim kemarau tapi masih ada hujan begitu. Nah, bagaimana saya memberikan perawatan kepada padi saat keluar malai, namun kondisi cuaca tidak mendukung ya. Bagaimana saya melakukan pencegahan? Yuk kita ikuti bersama-sama pembahasan dari saya. Nah ini Sobat Tani, hari ini malai padi sedang sebagian ada yang sudah mulai mengisi, tapi sebagian ada yang keluar ya. Nah itu. Jadi ini usia 67 hari setelah tanam. Nah usia begini itu sangat rentan sekali karena kita harus menghentikan penyepraian terlebih dahulu saat malai padi sedang melakukan penyerbukan. Setelah itu kita harus menjaga dari serangan hama. Lalu yang ketiga, kita harus menjaga juga dari serangan atau datangnya hujan begitu. Nah, dari malam begitu, hujannya hujan malam. Hujan malam 2 hari berturut-turut. Nah, kita lakukan pengontrolan ya. Yang pertama kita cek kondisi malai. Nah, kita cek kondisi malai. Nah, begini. Nah, jadi ini kita ambil satu contoh ya. Nah, ini adalah contoh ketika dia keluar malai lalu datang hujan. Belum sempat untuk melakukan penyerbukan. Ini. Akhirnya nanti itu dia padinya akan hitam di dalam itu, tidak bisa bening begitu. Nah ini contoh satu rumpunnya. Yang kedua, kita harus menjaga dari serangan hama. Alhamdulillah untuk hama padi ini terkendali ya. Kita selalu melakukan pencegahan dari fase vegetatif. Tidak ada satupun malai yang dihinggapi oleh walang sangit. Yang ketiga yang kita tidak bisa kendalikan itu adalah kuasa alam, yaitu adalah cuaca. Bagaimanapun cuaca yang ada, hujan tidak hujan, itu kita tidak bisa mengendalikan. Itu adalah alam yang bekerja. Nah, kita hanya bisa melakukan pengendalian atau pemanfaatan. Kalau hemat saya, hujan itu membawa nutrisi alami yang dibutuhkan oleh tanaman. Tinggal bagaimana kita mengelola. Karena kalau kita melihat di atau baca-baca di websitenya BMKG, hujan itu ada yang membawa air pH dengan ukuran pH antara 4,5 hingga 6. Nah, tergantung dari kondisi geografis daerah setempat. Bila kondisi geografis semakin dekat dengan laut, maka air pH hujan itu semakin asam. Jadi antara 4,5 hingga 5. Nah, semakin jauh dari laut itu pH hujannya akan semakin normal, mendekati 6, 5,5 hingga 6. Nah, di tempat saya ini
daerah Situbondo itu daerahnya adalah sepanjang bibir pantai begitu kan. Jadi sangat dekat dengan laut, sekitar 3 kilo hingga 4 kilometer dari rumah saya atau dari lahan ini ke laut. Jadi sangat dekat. Nah, pH yang dihasilkan itu pun akan asam ya. Mungkin kalau kita ukur dengan pH meter mungkin di kisaran 5. Sedangkan tanaman itu membutuhkan pH minimal 5,8 untuk bisa menyerap baik nutrisi makro, makro sekunder dan mikro maupun nutrisi alam. Nah, kita harus bisa memanfaatkan datangnya air hujan. Tentu air hujan itu tidak membawa dampak yang buruk bila kita bisa mengelola dengan baik. Jadi setelah datangnya hujan atau setelah turunnya hujan, kita harus segera mengoptimalkan ya dengan bantuan kompres pH ya. Jadi apa unsur yang bisa menyeimbangkan atau menetralkan pH pada tanaman? Satu contoh, kita menggunakan kalsium. Unsur kalsium itu bila diukur dengan pH meter, dia maksimal itu 7. Nah, minimal itu dia ada di 6. Nah, itu yang baik untuk dilakukan kompres ya terhadap tanaman. Saya teringat waktu saya menanam cabai begitu. Jadi kalau tanaman cabai sedang berbuah, lalu turun hujan begitu, maka petani cabai itu akan segera setelah hujan reda, melihat kondisi cuaca begitu, bila dipastikan tidak akan turun hujan lagi, maka petani tersebut pasti akan menggendong sprayernya, tangki sprayernya untuk mengkompres. Maksudnya apa? Dia akan menjaga tanaman untuk terhindar dari serangan jamur. Nah, timbulnya jamur itu karena apa? Timbulnya jamur itu karena pH itu asam begitu. Salah satunya begitu, salah satu faktornya. Yang kedua, karena lembab begitu kan. Itu yang paling sering menjadi faktor memicu timbulnya jamur pada tanaman. Nah, saya mencoba untuk menerapkannya pada tanaman padi. Apalagi ini di masa-masa keluarnya malai, penyerbukan, dan pengisian bulir. Itu adalah masa-masa yang sangat beresiko ketika kita lalai terhadap perawatan yang diberikan. Salah satu perawatan yaitu tadi, kita harus menjaga dari serangan hama. Yang kedua, menjaga nutrisi tetap terpenuhi. Yang ketiga, menjaga dari serangan atau cuaca yang tidak bersahabat. Bahwa kalsium itu bisa diberikan secara tunggal, bisa dicampur, tapi pencampurannya itu lebih baik digandeng dengan fungisida. Tidak perlu insektisida. Kalau melihat tidak ada serangan hama, maka cukup dengan kalsium dan fungisida. Jadi tidak perlu menambahkan insektisida. Hitung-hitung kita berhemat. Gitu ya. Penyepraiannya kapan? Penyepraian lebih baik dilakukan di sore hari. Kalau lagi pengisian bulir, keluarnya malai begini, saya lebih pasti, lebih yakin dilakukan di sore hari hingga malam. Jamnya jam berapa? Mulai jam 3. Kalau pagi-pagi begini, dia sedang melakukan penyerbukan. Jadi jangan diganggu kalau sedang melakukan penyerbukan begini. Takut nanti dia gagal penyerbukan, maka terjadi yang namanya bulir tidak terisi atau kopong begitu. Yuk kita lanjut melakukan kompres ya, nanti sore.
Jadi video ini saya buat di pagi hari, kita sore nanti ngompres ya. Ngompres dengan kalsium. Jadi hujan ini baru reda tadi pagi. Hujannya baru reda tadi pagi sekitar jam 6. 2 hari kita dihujani. Cuaca tidak terang, tidak ada matahari. Mendung terus begitu. Nah, kemarau basah ini sering menimbulkan penyakit utama, yaitu jamur. Kalau tidak kita jaga tanaman kita cukupi nutrisi, kita berikan perlindungan, ya bisa kita pastikan panen yang kita dapat tidak akan maksimal. Petani kan pengennya panen maksimal, apalagi harga gabah lagi menjanjikan ya hari ini. Oke ya. Nah, ini kawan-kawan petani, kita temukan satu rumpun yang sedang melakukan penyerbukan ya, dia terbuka. Nah, ini ya, bisa kita lihat ya, malai padinya sedang terbuka. Nah, sekarang sekitar pukul 8:30. Nah, ini dia sedang terbuka melakukan penyerbukan ya. Nih, kondisi begini jangan dilakukan penyepraian ya kalau sedang begitu. Nah, kondisi begini jangan dilakukan penyepraian. Kita harus tahan dulu penyepraian, atau bila ada serangan hama untuk pengendalian begitu, kita lakukan di sore hari. Kita usahakan jangan menyeprainya di pagi hari. Sudahlah, jangan, supaya malainya tidak hitam ya, atau tidak kopong. Nah, di kondisi begitu tidak bisa ganggu, jangan diganggu kalau lagi melakukan penyerbukan. Nah, ini banyak yang terbuka ini, kita lihat nih. Nah, ini ya, malainya banyak yang terbuka, ini sedang melakukan penyerbukan. Efek dari 2 hari hujan malam, daunnya mulai terserang nih. Nah, daun mulai bercak. Nah, kita harus cepat melakukan pengendalian. Caranya apa? Caranya dengan mengkompres menggunakan kalsium. Bila perlu ditambah dengan fungisida. Kita kompres. Daun yang begini menandakan daun yang pH-nya asam. Jadi dia terkena air hujan yang ber-pH asam. Sama seperti bila kawan-kawan mempunyai pagar dengan berbahan besi. Pagar dengan berbahan besi itu kalau terkena hujan lalu ada panas matahari atau sinar matahari, dia pasti cepat karat. Sama dengan tanaman. Tanaman bila terkena air hujan dengan pH yang asam, lalu di keesokan harinya dia panas begitu ya, cuacanya, dia pasti akan rentan terhadap serangan jamur atau berkarat daunnya. Jadi kita harus segera melakukan pengendalian supaya di masa generatif malai dan daun bendera itu bisa tetap sehat, tanaman bisa tetap sehat. Begitu.
Nah, itu tadi adalah cara saya merawat tanaman padi yang terkena hujan saat malai keluar. Jadi saya menggunakan CNG, lalu fungisida dan perekat, itu saja untuk melakukan kompres pada tanaman padi yang saat mengeluarkan malai, saat penyerbukan, saat pengisian terkena air hujan karena cuaca hari ini kemarau basah. Jadi begitu ya kawan-kawan petani. Terus saksikan channel saya, video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video saya bila bermanfaat. Salam sehat, salam hangat, salam petani Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.